Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita boleh bertemu bersama-sama. Kita akan mengikuti ibadah kita walaupun kita online saat ini, tapi puji nama Tuhan, kita boleh dikuatkan oleh Tuhan bersama-sama. Mari kita akan memasuki ibadah kita pada saat ini. Kita akan bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan satu pujian, Pikuk-pikuk dengan saya. Pikuk-pikuk dengan sayap. Memberkati kami, menolong kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mau Tuhan saat ini datang kepada Engkau, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi hati kami Tuhan bersama-sama tertuju kepadamu. Kami mau Tuhan saat ini memasuki di dalam ibadah kami. Tuhan berkati dari awal setengah hingga akhirnya. Tuhan jadikan setiap kami, hati kami menjadi tanah yang subur bagi taburan firman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Abednego Sutrisno dengan tema hidup berkenan di mata Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita supaya Tuhan berfirman dan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Kami terus berdoa kepada Bapak Ibu sekalian supaya Bapak Ibu tetap semangat, tetap kuat dan tetap sehat, tetap mengalami sukacita, damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita ketika kita berkegiatan, ketika kita melakukan aktivitas, pekerjaan dan sebagainya, tetap semangat dan tetap mengalami sukacita yang berasal dari Tuhan. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai yang ke-26. Saya akan membacakan, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan yang di rumah, silahkan menyimaknya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan,
atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin, puji Tuhan. Berbahagialah Bapak yang dikasih Tuhan yang terus membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman di dalam setiap kehidupan. Mari sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Bapak yang penuh kasih, mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati kami, menolong kami, menyingkapkan tentang rahasia kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan akan memateraikan firman itu dalam setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, hari ini kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini temanya adalah hidup berkenan di mata Tuhan. Hidup berkenan di mata Tuhan. Tema ini sudah menjadi tema yang cukup populer, mungkin sering kita dengar, tapi mari kita akan pelajari terlebih dahulu apa yang dimaksud hidup berkenan di mata Tuhan. Pemazmur Daud ini sungguh indah, bahkan firman Tuhan yang kita baca tadi, ada pujian yang cukup terkenal baik itu di sekolah minggu ataupun di dalam kaum muda. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Pujian itu kalau kita renungkan sungguh indah, sungguh memberikan inspirasi, spirit, semangat ketika kita melangkah, karena ada Tuhan yang sungguh luar biasa, yang sungguh dahsyat mengasihi kepada umatnya. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, ayat 23 mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kata menetapkan dalam bahasa lainnya ada kata membimbing. Menetapkan berarti pula juga adalah ada keabsahan yang sah. Sebagai ilustrasi, ketika kita menerima jabatan sebagai manajer atau menerima jabatan sebagai direktur misalnya, pasti akan ditetapkan terlebih dahulu. Itu mengandung arti adalah ada keabsahan yang sah, ada keabsahan yang sah. Ya, ketika menjadi direktur ataupun menjadi jabatan-jabatan tertentu. Jadi ditetapkan. Begitu juga dengan kata firman pada hari ini. Ketika Tuhan menetapkan, berarti Tuhan membimbing, Tuhan sudah memberikan keabsahan yang sah, menetapkan langkah-langkah kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Langkah-langkah orang juga berarti adalah jalan kehidupan yang kita alami sepanjang hari, setiap saat di dalam kehidupan kita berkeluarga, bermasyarakat, ataupun di dalam bergereja. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan menetapkan orang-orang yang berkenan kepadanya, pastilah kita sebagai anak-anak Tuhan pasti akan merasa bangga, merasa senang, karena kita diperkenan oleh Tuhan. Ya, bagaimana supaya kita diperkenan oleh Tuhan? Yang pertama adalah kita harus taat. Kita harus mengalami yang namanya taat dan setia. Ya, makanya Bapak yang dikasih Tuhan, meskipun badai datang saat ini, terus gelombang datang, ya, badai pandemik selalu menghantui di dalam hati dan pikiran kita, tetapi mari kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita senantiasa hidup penuh dengan ketaatan, hidup penuh dengan kesetiaan. Itu adalah salah satu syarat supaya kita diperkenan oleh Tuhan, yaitu ketaatan dan kesetiaan. Barang siapa yang taat setia sampai akhir hidupnya, sampai mati, sampai maut, firman Tuhan dalam Wahyu dikatakan ia akan memberikan mahkota kehidupan. Di situ ada jaminan yang kekal bahwa Tuhan akan memberikan surga. Tuhan akan memberikan jaminan yang pasti, yaitu mahkota kehidupan yang kekal. Asalkan kita taat dan setia kepada Tuhan. Itu orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua adalah hidup mengandalkan Tuhan. Segala sesuatu mari kita mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan pengertian pikiran kita sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tetapi mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan,
Saya percaya orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, orang tersebut pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan melihat berkat-berkat apa yang kita terima ketika kita hidup berkenan di mata Tuhan. Ya, di situ dengan jelas ayat 24, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Nah, kata tidak sampai tergeletak berarti Tuhan menopang hidupnya. Berarti Tuhan akan selalu mengangkat kehidupannya. Di waktu dia jatuh, di waktu ia mengalami penderitaan, di waktu ia mengalami keterbebanan, letih, lesu, dan terbeban berat. Tetapi Allah akan mengangkat, Allah akan menopang, Allah akan memberkati. Itulah berkat-berkat yang sungguh luar biasa yang kita terima ketika kita hidup berkenan di mata Allah. Kemudian yang kedua adalah kita tidak akan pernah ditinggalkan. Ya, ayat 25. Di situ dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Nah, Bapak yang dikasih pernyataan Daud ini karena Daud mengalami sewaktu ia muda, sewaktu menjadi tua pun dia diberkati oleh Allah. Bahkan ketika memandang, melihat orang-orang lain yang mengandalkan Tuhan, Daud juga melihat karya Allah, bahwa orang-orang itu diberkati. Makanya percayalah ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan, kita tidak akan pernah ditinggalkan. Bahkan anak cucu kita akan diberkati oleh Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah berkat yang kita terima adalah belas kasihan Allah selalu ada di dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir, ayat 26 mengatakan, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Di situ dikatakan tiap hari ia menaruh belas kasihan, ya, dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, belas kasihan Allah itu selalu ada. Kasih Allah itu selalu nyata. Kasih Allah itu selalu terjadi di dalam kehidupan manusia. Bahkan nyawanya pun diberikan kepada Bapa, hanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang menaruh belas kasihan kepada Tuhan, pasti Tuhan juga akan mengasihi kita dengan sungguh-sungguh, memberkati Allah, asalkan dengan syarat hidup berkenan di mata Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas perkenanan Tuhan, di mana kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kami, supaya kami lebih mengerti, memahami apa yang menjadi maksud Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, supaya mereka terberkati dan mereka hidup berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Bapak saudara sekalian, mari kita akan meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama dengan satu pujian sukacita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Mari kita jadikan hidup kita ini berkenan di mata Tuhan, karena Tuhan senantiasa menopang kehidupan kita. Sampai terdekat.
Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan menutup ibadah pada hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapak yang penuh kasih, Bapak yang kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus mengucap syukur ya Allah atas perkenanan Tuhan, atas pertolongan dan penyertaan Tuhan, di mana ibadah pada hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kiranya apa yang kami persembahkan hari ini Tuhan, baik hati dan pikiran kami, bahkan harta kami, biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan memandang kami, melihat jerilah kami dengan berkat-berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat kecukupan di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di Bantengan Trangkil, Gereja Baptis Kudus BPW Trangkil. Kiranya Tuhan akan pimpin berkati, supaya mereka hidup di dalam perdamaian, supaya mereka hidup di dalam kasih Allah, supaya mereka hidup mengalami sukacita bersama Tuhan. Kami yakin dan percaya segala usaha daya upaya yang dilakukan Tuhan perkenan, dan Tuhan akan memberikan keberhasilan dan keuntungan-keuntungan yang terjadi. Tuhan akan jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari kehidupan-kehidupan yang tidak baik. Kasih kuasa Roh Kudus akan melindungi, memimpin seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Kudus BPW Trangkil. Kami percaya Engkau akan memberkati mereka. Berkati juga gereja induk kami, Gereja Baptis Indonesia Kudus, yang Tuhan juga akan pimpin berkati di dalam setiap pelayanan, di dalam setiap perkembangan jemaatnya. Tuhan juga akan tolong di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk mitra kami, Tuhan juga akan pimpin berkati, supaya mitra kami tetap eksis, tetap maju, tetap berkembang, dan banyak jiwa-jiwa baru boleh melayani Engkau, boleh mengabdi kepada Engkau, dan boleh memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau, kasih karunia Allah dan kasih Yesus Kristus dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin. Kasih